Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan saya Takdini, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Gumbrong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawal SHM. Saya hormati Kepala Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Gumbrong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG, dan saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Perdagangan, Ustadz Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep yang berjudul jual beli salam atau jual beli online. Saya akan menjelaskan apa itu maksud dari jual beli salam atau jual beli online, juga tentang jenis-jenis akad salam, lalu syarat-syarat akad salam dan rukun akad salam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akad salam. Apa itu akad salam? Akad salam adalah barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat transaksi. Membayarnya di muka dan pembeli mendapatkan barangnya beberapa waktu setelahnya. Jadi akad salam atau akad jual beli online kan, akad salam itu sama seperti jual beli secara online, yaitu ketika kita membeli barang tersebut, barang itu tidak ada di tempat melainkan dari HP. Jadi kita membelinya lewat transaksi dengan HP, dan kita membayarnya bisa membayar setelah barang itu datang dan bisa juga membayar sebelum barang itu datang. Tapi kalau kita membayar barang sebelum barang itu datang, itu termasuk hutang dari penjual yang harus dikirimkan kepada pembelinya. Dan sebaliknya, jika kita membayar barang setelah barang itu sampai, berarti itu termasuk hutang kita yang harus kita bayar karena sesuai dengan perjanjian yang kita lakukan dengan penjual tersebut. Dan kita mendapatkan barangnya beberapa waktu setelahnya sesuai dengan jarak jauh dari tempat yang dibeli. Semisal barang itu dekat belinya, otomatis barang itu akan segera terkirim. Tetapi kalau kendala jauh bisa sampai 2 hari, 3 hari seperti itu. Yang kedua, tentang jenis akad salam. Itu jenis akad salam itu ada 2 macam, yaitu akad salam dan yang kedua akad salam paralel. Yang pertama, akad salam melalui skema di bawah ini. Jadi kalau yang akad salam itu kedua belah pihak dalam akad jual beli meraih kesepakatan sebelum barang tersebut dikirimkan kepada si pembeli. Antara penjual dan pembeli itu sudah melakukan kesepakatan atau perjanjian. Yang kedua, pembeli melakukan pembayaran terhadap penjual. Jadi sebelum barang itu dikirim dan sampai, pembeli harus membayar terlebih dahulu terhadap penjual. Ada juga yang membayar setelah barang itu sampai. Itu tergantung dengan perjanjian yang ada atau kesepakatan yang ada antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, penjual memberikan barang kepada pembeli setelah memenuhi persyaratan, yaitu barang dan waktu pengiriman sesuai yang telah disepakati di awal. Tuh. Jadi penjual memberikan kepada pembeli setelah melakukan kesepakatan kepada pembelinya mau dikirim kapan barangnya, apa segera dikirim atau tidak. Tapi kebanyakan pembeli ingin barang itu segera dikirim, seperti itu. Yang kedua, akad salam paralel. Akad
akad salam paralel ini itu merujuk pada transaksi dengan 3 belah pihak. Pertama adalah penjual, kedua adalah pembeli, dan ketiga penjual dengan pemasok barang atau lainnya. Seperti itu. Ini biasanya terjadi pada bank-bank syariah. Perbedaan antara akad salam dan akad salam paralel agar mudah dipahami yaitu terletak pada kehadiran pihak ketiga dalam kegiatan transaksi tersebut. Kalau akad salam seperti biasanya itu sama seperti penjualan online. Tidak ada orang ketiga atau pihak ketiga. Selanjutnya rukun akad salam. Itu ada 4. Yang pertama pihak yang terlibat. Yang kedua ijab qabul, lalu uang panjar dan muslam fih. Pihak yang terlibat itu ada orang yang memesan dan ada pihak yang memberikan barang atau penjual. Jadi ada 2 pihak yang terlibat, yaitu pembeli dan penjual, orang yang memesan dan orang yang membeli barang atau orang yang menjual. Yang kedua ijab qabul. Yang ketiga uang panjar, yaitu uang yang diserahkan sesuai dengan perjanjian harus jelas jumlahnya, seperti 10.000, atau jika tidak dalam bentuk uang jelas ukurannya. Kalau tidak seperti uang itu jelas ukurannya dengan membayar beras atau barang lainnya yang harganya sama seperti harga yang kita pesan, meskipun itu bukan uang. Cara membayarnya bisa juga sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya muslam fih, yaitu kejelasan mengenai barang yang akan ditukar dengan akad jual beli. Seperti contohnya ukuran, jumlah, model, dan warna itu harus jelas untuk mencegah potensi tertukar dan meminimalisir konflik. Harus jelas warnanya, ukurannya, semisal baju ya, model, seperti itu harus jelas. Syarat-syarat yang terakhir, syarat-syarat akad salam. Yang pertama itu harus melaksanakan pembayaran saat perjanjian jual beli. Yang kedua, penjual memiliki hutang berbentuk barang yang telah dibayar oleh pembeli. Yang ketiga, barang akan diberikan dalam tenggang waktu sesuai perjanjian. Keempat, keterangan jelas mengenai barang. Wujudnya juga harus untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kelima, menyebutkan alamat di mana barang akan diterima, dan alamatnya itu harus benar agar tidak terjadi kesalahpahaman juga. Si pembeli harus mencantumkan alamat dengan benar agar tidak salah kirim, seperti itu. Sudah.